Kepada yang terhormat Ibu Devi Aryani MPSI, kepada yang terhormat Ibu Anang Hidayati Kepala Sekolah SD Negeri Wedi, kepada Ibu Winarsi SPTSD, yang saya hormati kepada undangan semua yang berbahagia. Saling dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran ya Rabbi yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan Ibu Winarsi dalam acara pendampingan individu di SD Negeri Wedi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kita semua pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada undangan semua yang telah meluangkan waktu untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, yang kelima, yang keempat doa sebagai penutup. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita jalankan pada pagi hari ini adalah berkat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengajar praktik Ibu Devi. Kepada Ibu Devi Aryani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Adnani selaku Kepala SD Negeri Wedi, yang terhormat Ibu Winarsi CGP saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kehadiran, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita junjung pada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan ibu motivator saya masuk ya, karena beberapa kali bertemu banyak kesan dan pesan hikmah yang saya dapat dari Ibu Adnani. Sungguh bersyukur ya, 2 kali bertemu beliau dalam acara
menjalani beberapa bulan menjadi calon guru penggerak. Saya di sini sebagai pengajar praktik yang membimbing Ibu Winasih. Mohon kerjasama dari teman-teman sekalian agar selalu mendukung apa yang dijadikan arahan oleh Ibu Winasih, baik itu bergerak sana dan kemari gitu ya, karena Bu Winasih tidak bisa diam sepertinya sekarang, harus banyak bergerak gitu ya. Tujuan dari pendampingan individu ini juga peribahasan kepada teman-teman sekalian supaya nanti juga ikut bergerak dan menggerakkan, di mana teman-teman juga berkesempatan ikut dalam JPP selanjutnya. Dan insya Allah Ibu Armani akan sangat memberikan supportnya, dan saya tahu sekali bagaimana beliau memberikan support kepada anak buahnya. Supportnya enggak 100 ya, lebih dari 100%. Dan pacaran motivasi itu kepada JGP yang sebelumnya saya temui kemarin, support beliau itu bukan hanya dari psikis tapi dari fisik ya, dari tenaga juga. Dan terima kasih Ibu sudah membersamai JGP saya, dan mohon kerjasamanya selalu. Insya Allah berkah untuk Ibu dan JGP sekalian. Baik, saya yakin SD Negeri ini menjadi salah satu SD yang terpilih ketika JGP-nya Bu Winasih. Beliau ini punya sesuatu yang tidak dipunyai JGP lain. Salah satunya pantang menyerah begitu. Masing-masing JGP saya punya karakter yang berbeda-beda, tapi yang ditonjolkan sisi positifnya. Jadi 7 JGP itu tidak ada yang saya kira mengeluh dengan tugas. Semuanya dikerjakan, bahkan saling membantu satu dengan yang lain. Jadi saya menilainya tidak pernah B, saya selalu menilainya A. Sukses selalu untuk Ibu Armani, sukses selalu juga untuk SD Negeri, dan tentunya kita dukung bersama JGP kita Ibu Winasih. Baik, sekian dari saya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Akmani Jayati sebagai Kepala Sekolah SD Negeri. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Devi Ariana selaku guru pengajar praktik bagi Bu Winasih. Yang saya hormati Bu Winasih selaku penyampai laporan dari pendampingan individu yang kedua. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menghadiri undangan dari BUI untuk mendukung kegiatan Bu Winasih. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri undangan dari Bu Winasih dalam acara pendampingan individu, sehingga kita bisa menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salam tetap kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat bimbingan beliau hingga detik ini kita masih dapat memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama untuk Bu Devi, saya tiada kata yang terindah untuk Bu Devi selain mengucapkan terima kasih karena mendampingi baik itu untuk JGP-nya, meskipun ada di SD Gedangan, di Negeri, ya, utamanya yang sekarang adalah di SD Negeri,
Saya lihat dari Bu Winasih kinerjanya gercep, gerak cepat, set benar. Ya. Saya tahu betul bagaimana kiprah Bu Winasih baik itu di sekolahnya maupun di lingkungan wilayah Korwil Gedangan. Beliau ini adalah wakil kakak pengurus KKG di gugus 01. Jadi apa-apa yang kegiatan dari gugus 1 selalu Bu Winasih beserta seluruh pengurusnya. Nah, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Sehingga kepala sekolah yang ada di wilayah Korwil Gedangan itu baik saya masuk Korwil 2 ya, masuk gugus 2. Tapi saya bisa membacakan karena kadang-kala kegiatan baik gugus 1 maupun gugus 2 itu bersama. Ya, ada kolaborasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang mau mendukung kegiatan Bu Winasih. Harapan saya dengan jenengan semua tahu bagaimana mulai awal hingga sekarang kiprah Bu Winasih di dalam guru penggerak yang CGP, mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang sangat besar sehingga jenengan semua terutama yang ada di SDWD ini punya minat, punya keinginan untuk mengikuti menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi mengikuti Bu Winasih karena Bu Winasih ini merupakan membuka jalan ini sehingga yang awalnya guru penggerak itu kok sulit ya, kok rasanya itu takut atau dan lain-lain lah, namanya belum terjun ya, belum tahu bagaimana. Nah kemarin juga sudah diterapkan oleh Bu Winasih, katanya ternyata menjadi guru penggerak itu nyaman, nikmat, katanya begitu, enjoy, menyenangkan. Mungkin yang pertama satu mendapatkan ilmu baru, yang kedua bertambahnya teman, kan begitu ya. Ya mungkin teman di dalam lingkup kalau wilayah Korwil Gedangan sudah hafal ya, tetapi untuk yang di luar wilayah Kecamatan Gedangan, nah dengan bertemunya berbagai teman yang ada di luar wilayah Kecamatan Gedangan, mudah-mudahan bisa menjadi sahabat saudara sehingga bisa bertukar pendapat, bertukar ilmu untuk saling berbagi gitu. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang dilakukan Bu Winasih ini dapat bermanfaat bagi Bu Winasih khususnya dan pada umumnya bagi Bapak Ibu Guru terutama siswa yang ada di SDWD. Nah, berikutnya saya berharap kepada BPD untuk selalu mendukung, untuk selalu memberi arahan pada Bu Win agar dapat Bu Win nanti bisa lulus pada bulan Juli dengan lulus cum laude. Ya, itu harapan saya. Mudah-mudahan saya juga berdoa mudah-mudahan Bu Win nanti kedepannya sudah bisa dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Tidak ada suatu halangan apapun, dengan dukungan baik untuk teman-teman. Kalau saya pribadi, insya Allah saya dukung tidak 100%, 500%, 1000%. Saya lebih suka kalau ada guru yang punya kreatif, punya inovatif, bisa mengajak teman-temannya untuk maju. Saya mendukung sekali seperti itu. Kiranya tidak banyak debat, saya tidak memakan waktu yang banyak karena Devi akan berganti. Jadi saya akhiri, saya begini, saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya maupun sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, berikutnya Bu Winasih akan mempresentasikan secara pekerjaan ya.
tugas yang sudah dilakukan beliau. Dan nanti juga ada sesi diskusi tanya jawab antara Bapak Ibu dengan komunikasi. Semoga nanti kedepannya mendapatkan manfaat dengan adanya diskusi ini. Dan kita sambut bersama berikut Bu Winasi. Boleh tidak posko ya? Jadi terima kasih. Bu Winasi sukses selalu. Terima kasih Devi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adnani Hidayati SPD selaku Kepala SD Negeri Wedi, dan yang terhormat Ibu Devi Aryani MPSI selaku pengajar praktek di CGB Angkatan 7 kelas 120. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua Bapak Ibu guru dapat menghadiri undangan saya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan PPT pendampingan individu saya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai New York itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih. Monggo, mohon izin untuk menampilkan PPT. Ini adalah PPT saya tentang pendampingan individu 2, yaitu dalam visi dan prakarsa perubahan oleh Narsing SPD CGB Angkatan 7 kelas 120B Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan materi yang saya diseminasikan pada hari Sabtu. Hari Rabu ini merupakan apa yang sudah saya lakukan di kelas, hal kecil saja yang sudah saya lakukan. Mungkin kami bisa nanti sebagai inspirasi panjenengan. Nah, ada 4 foto Sri Kandi di depan. Saya perkenalkan, ini ada Ibu Kusumanung Utami MPD. Beliau adalah fasilitator saya yang selalu memberikan support dan mendampingi kami. Beliau juga yang menilai saya selain Ibu Dewi. Beliau sangat-sangat sabar dan juga sangat memberikan support kami itu luar biasa. Jadi membuat CGP itu tidak merasa tertekan dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Kami enjoy menikmatinya.
Jadi apabila kami itu ada deadline-nya masih kurang beberapa hari, beliau sudah mengirimkan di grup. Ini yang belum mengirimkan tugas, oh ini selalu seperti itu. Dan kami alhamdulillah berkat beliau kami bisa menyelesaikan tugas sampai di modul 1.3. Kemudian yang sangat cantik ini adalah beliau PB saya, Bu Devi Aryani MPSI, dia adalah pengajar praktek yang selalu mendampingi saya. Tidak pernah, maaf Bu, saya sering mengganggu dengan WA saya yang mungkin kurang bermutu tentang malam hari jam berapapun beliau siap. Kadang-kadang saya itu kalau ngerjakan kan malam jam 11 pun saya WA, saya nggak tahu beliau tidur dengan suami dan kalau sedang ya. Kemudian ini tak kalah cantiknya sedih banget yang menggunakan kebaya hijau. Pangapunten Bu, saya nyomot dari foto kami yang kita bersama, tak colomot saja. Ya, beliau adalah Ibu Adnani Hidayati SPD, kepala sekolah kita yang baru. Alhamdulillah kemarin setelah sertijab hari Jumat tanggal 3, sebelum sertijab sudah saya todong, Bu, saya hari Sabtu itu mau berbagi praktek baik dengan teman-teman. Niki bosku wis lanjut ae. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida atas supportnya. Alhamdulillah saya hari ini didampingi oleh beliau pada pendampingan individu. Kemudian ini tak kalah cantiknya juga ya. Saya harus memuji diri saya sendiri. Saya adalah Nasir, ini Bapak Ibu terapal ketempal ya. Saya juga kepengen mampang di sini, makanya foto saya tanda tangan di situ. Berikutnya, nah Bapak Ibu kemarin Insya Allah saya sudah berbagi dengan tentang budaya positif. Ya. Apa sih sebenarnya budaya positif? Kemarin sudah saya jelaskan apa itu budaya positif. Suatu pembiasaan yang bernilai positif. Yang namanya pembiasaan berarti sudah rutin dilakukan, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter pada anak didik kita. Alhamdulillah di SD Wedi ini ada beberapa pembiasaan atau budaya positif, yaitu yang pertama ini adalah 5S, ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sudah terlihat saat pagi hari Ibu Ida. Mungkin ini sambil saya juga biar beliaunya juga memahami sekolah kami karena beliau bertugas 1 minggu lebih di kita belum Bu? Oh belum. Itu kan hari ini mulai itu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh iya. Iya, baru 6 hari ini saya belum cangkep ya. Ini ada budaya positif kita yaitu 5S. Ini Bapak Ibu guru yang bertugas piket atau yang data memang meskipun tidak piket yang bagi akan berbaris di depan menyambut anak-anak ya dengan senyum, menunjukkan senyumnya, sapa, salam. Ini untuk berlaku sopan dan santun. Ini adalah budaya positif yang ada di SDWD. Selanjutnya adalah berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Ini sudah terbiasa memang dilakukan. Kami tidak center, Bu Devi. Kami berkelas, jadi dipimpin oleh Bapak dan Ibu guru. Berdoanya secara Islam karena sebagian besar dari siswa-siswi di SDWD ini beragama Islam. Berdoanya biasanya meliputi surat Al-Fatihah, kemudian doa memulai pelajaran, 3 surat pendek, dan ditambah sholawat Nabi ya. Itu yang biasa kami lakukan. Kemudian ada sekolah kelas lain, semisal di hari Kamis itu kelasnya Pak Mulis, ada membaca Asmaul Husna ya Pak. Ya, itu kalau berkolaborasi dengan kelas saya biasanya seperti itu. Beliau akan memimpin dengan mengadakan membaca Asmaul Husna di hari Kamis. Nah, kemudian budaya positif selanjutnya yang ada di SDLD. Kadang-kadang ini kita tiba ada ya ditulis. Ya, ini adalah istighosah setiap Jumat Legi. Di SDLD setiap Jumat Legi anak-anak memakai busana muslim untuk melaksanakan istighosah bersama. Yang memimpin siapa? Yang memimpin atau yang memandu adalah Bapak Muhammad Fadil MPD selaku guru PAI
Gereja. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah memperingati Hari Besar Keagamaan. Di SDNUD setiap Hari Besar Keagamaan dilaksanakan itu, yaitu semisal kemarin tahun baru Islam, kami mengadakan pawai, kemudian berkeliling ke desa Wedi dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami juga singkat agamanya melalui brosur, poster-poster yang dibawa oleh anak-anak. Tuh. Kemudian saya lanjutkan, budaya positif apa lagi sih yang ada di SDNUD? Monggo. Nah, ini adalah Jumat Sehat. Ini setiap Jumat kalau tidak Jumat Legi. Jadi kalau ada Jumat Legi, Jumat Sehatnya ditiadakan, diganti dengan istighosah. Tapi kalau tidak Jumat Legi, kami melaksanakan Jumat Sehat. Dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk pagi seluruhnya, kemudian melaksanakan senam bersama. Biasanya dipandu oleh Bapak Singgi selaku guru olahraga. Yang senam apa saja? Dari yang pertama itu senam narkoba, karena beliaunya sudah mendapatkan pendidikan. Di samping itu kan beliau juga memberikan ke teman-teman pelatihannya pada hari Jumat itu. Kemudian ada senam Maumere, kami ambil dari lagu-lagu daerah. Kemudian ini yang paling asik anak-anak, senam apa? Kewer-kewer. Nah itu paling ditunggu. Kalau sudah kenal itu kadang-kadang anak membawa properti sampai kacamata pun dibawa. Itu untuk senam kewer-kewer. Kemudian sekitar 2 bulan atau ya 3 bulanan ya, anak kelas 6 memperkenalkan gerak lagu P5. Ini gerak lagu P5-nya ini dipelajari kelas 6 dengan saya dan Pak Muklis. Sudah saya sebarkan di kanal YouTube saya, Bu. Kemudian dipraktekkan anak-anak pada setiap Jumat. Selanjutnya adalah Sabtu Budaya. Ini anak dari kelas 1 sampai kelas 6 mengenakan pakaian adat. Jadi mereka mengenakan pakaian adat sebagai upaya untuk melestarikan budaya, menumbuhkan rasa cinta tanah air anak-anak, yaitu SDNUD dengan mengadakan Sabtu Budaya. Selain itu kelas 1 dan kelas 4 sebagai implementasi kurban, anak-anak diperkenalkan dengan permainan-permainan tradisional. Kalau untuk semester ini, insya Allah diperkenalkan kepada makanan tradisional. Itu merupakan budaya positif yang ada dan sudah terbiasa di SDNUD. Saya lanjutkan. Nah, ini budaya positif teman inklusi. Maksudnya apa ini? Di SDNUD ini merupakan SD inklusi. Jadi di SD Wedi itu kami diharuskan mau dan bersedia menerima siswa inklusi, per kelasnya itu maksimal 2. Dan kebetulan ada pembimbingnya di sini yang berada di depan ini, Bu Irul selaku ketuanya nih, Bu Irul sama Bu Sri. Ini adalah beliau ini guru khusus dari inklusi. Tetapi Bapak dan Ibu guru kelas sudah diberikan pelatihan untuk bisa membimbing anak-anak inklusi ini. Kenapa ini ada namanya teman inklusi? Ini yang sesuatu saya awal masuk itu yang mengherankan bagi saya itu kenapa? Anak-anak di sini yang reguler, mereka itu menerima dengan tangan terbuka kepada anak-anak yang inklusi ini. Tidak ada yang herannya, tidak ada pemulihan, tidak ada yang namanya istilahnya yang kemampuannya berbeda dengan mereka. Malah yang kelas atas ya, yang kelas atas 4, 5, 6 itu berlaku yang namanya tutor sebaya, ya, berlaku menjadi pembimbing temannya yang kurang. Disinilah yang nilai positif yang benar-benar yang saya dapat di awal masuk ini. Ya Allah, seperti ini sudah sangat terbiasa mereka berdampingan dengan anak-anak inklusif. Anak untuk SDNUD dan guru-guru hebat yang di bidang inklusi. Bapak Ibu, inilah adalah budaya positif yang ada di SDNUD.
lebih. Selanjutnya, nah, ini masuk ke prakarsa saya. Kita berbicara masalah visi dulu. Visi SDMUD adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh SDMUD. Nah, saya selaku guru di SDMUD dan kebetulan saya mengikuti kegiatan guru penggerak, ada beberapa prakarsa yang ingin saya munculkan untuk mencapai visi tersebut. Apakah itu? Nah, saya di kelas saya membentuk yang namanya komunitas sahabat literasi. Apa itu? Sebuah wadah bagi warga sekolah yang gemar membaca, menulis, dan mendongeng. Sesuatu yang saya anggap sebetulnya ini tuh sudah saya lakukan sejak dulu, tapi saya tidak paham yang saya lakukan itu bisa menjadikan sebuah komunitas. Saya contoh foto ini. Foto ini ada saya ambil saat awal-awal pandemi. Saya sudah melaksanakan dengan anak-anak, yaitu anak-anak apa? Saya ajak menulis, membuat buku, tapi secara manual. Jadi diketik, kemudian di-print, dijilid dalam bentuk sederhana, seperti yang tampak di sini. Ya, ini di bawah masing-masing anak membawa karyanya. Tidak tahu apa saya kok kepilih moto waktu itu, ternyata berguna saya saat ini. Ya, ini. Kemudian saat itu yang saya lakukan saat itu karena saya belum kepikiran untuk membentuk komunitas. Buku ini kami simpan di pojok baca masing-masing kelas. Itu seperti itu, Bu. Nah, terus gimana bukunya? Allahu Akbar. Setelah ruangan ini, gedung ini mengalami pembongkaran, musnahlah sudah begitu, Bu, Pangapunten. Iya, ini dulu bongkar sebenarnya renovasi, tapi akhirnya dibongkar total karena ditinggal. Kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi tentang terbentuknya komunitas sahabat literasi ini? Nah, latar belakangnya adalah sebagai salah satu upaya saya untuk mewujudkan visi sekolah. Visinya apa? Yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bu, dengan kita menggiatkan literasi itu akan mendorong dan menguatkan siswa untuk mencapai apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Mengapa? Karena di literasi itu, buku-buku itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada, baik itu akhlaknya, karakternya, ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Itulah. Ya. Kemudian latar belakang yang kedua itu keprihatinan saya atas kurangnya minat baca siswa. Gimana merasakan bukan ke anak-anak? Jangankan anak-anak disuruh baca satu buku, ya Allah, mau sak kalimat aja. Apalagi kalimatnya panjang. Belum itu, yang meningkat membaca yang namanya satu paragraf, disuruh yang namanya mencari pokok pikiran. Belum saya ide. Itulah keprihatinan saya ada di situ. Ya, minat baca anak-anak itu rendah. Akhirnya bagaimana saya mencari upaya supaya untuk meningkatkan minat baca anaknya itu dengan jalan membentuk komunitas yang namanya sahabat literasi. Kemudian latar belakang saya yang ketiga itu membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan. Panjenengan pasti tahu ada sebuah slogan, buku adalah jendela dunia. Melalui buku saja kita bisa melihat dunia di mana-mana. Ya, melihat ilmu pengetahuan di mana-mana. Itu ada lagi yang namanya slogan, yang ilmu itu ada di mana-mana. Ilmu itu ada di mana-mana. Pengetahuan itu ada di mana-mana. Asalkan mau membaca dan mendengarnya. Ya, jadi dengan
untuk mendongeng. Terus terang alhamdulillah berkat dongeng itulah saya bisa meraih predikat guru prestasi di tingkat kabupaten. Terima kasih. Tapi tidak langsung wow, ya sedikit, tapi saya mencoba menularkan ke anak-anak. Di tahun 2009 sebelum pandemi ya, 18-an itu saya bisa membawa satu anak juara di lomba LT3 ya, juara LT3 untuk yang mendongeng. Alhamdulillah. Ya, tapi sekarang setelah ada pandemi saya belum memunculkan saat ini karena ya terbentuk saya sendiri sebetulnya ya. Saya lanjutkan, ini latar belakangnya. Nah, ini apa sih tujuan dari pembentukan komunitas sahabat literasi? Otomatis tujuannya itu ngeklik kepada latar belakangnya, yaitu apa? Satu, untuk mewujudkan visi sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan dan menggairahkan minat baca siswa. Jadi kan dengan kata menggairahkan, orang ya kiranya jangan berada di mana-mana. Ya, ini kok kalimat menggairahkan. Kenapa? Jenengan mendengar kata menggairahkan itu kan sesuatu yang katanya, wah itu kan wis lek umpama ngono, lek belayu ngono, kalau sepeda motor mungkin 100 ya kecepatannya. Nah, berbeda dengan kata meningkatkan, lebih gerengan yang menggairahkan. Kemudian tujuan yang ketiga itu apa? Untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Seperti yang saya ungkapkan tadi di latar belakang ya. Kemudian melatih siswa untuk mendongeng. Ini tujuan saya adalah melatih siswa tidak mendongeng terlebih dahulu, tapi bercerita dulu tentang isi buku yang mereka bacakan. Jadi kalau tahapnya jalur dari yang rendah, kemudian baru naik levelnya. Ini sudah saya lakukan di kelas dengan jalan bagaimana? Ya anak menceritakan buku yang dia baca sederhana sekali dengan pancingan-pancingan dari kita kalimatnya. Kemudian yang kelima adalah menghasilkan buku yang ber-ISBN baik karya tunggal maupun antologi. Yang namanya tujuan itu kan sebuah mimpi. Ya, mimpi kan harus tinggi. Ya, harus dicapai itu. Kalau seandainya sampai tidak tercapai tujuan yang kelima, ya paling tidak itu anak punya karya yang belum ber-ISBN. Tapi insya Allah semisal anak saya itu mampu fasilitasi, beliau ini adalah salah satu penerbit buku aksara. Ya, tuh beliau ini adalah penerbit. Jadi beliau sudah memfasilitasi jika CGP maupun anak-anak untuk menerbitkan sebuah buku. Doakan ya Ibu Dewi, bismillah ya. Saya ingin mencoba anak-anak saya ya. Saya lanjutkan. Nah, ini struktur komunitas sahabat literasi. Pelindungnya kepala sekolah, pangapunten Bu Ida, dengan nama langsung saya comot tanpa permisi, karena otomatis dalam sebuah komunitas yang ada di sekolah, otomatis pelindungnya adalah kepala sekolah. Kemudian tanggung jawabnya adalah saya sendiri, anggotanya masih kelas saya Bu, hanya kelas saya saja, yaitu kelas 6A. Saya belum bergerak kemana-mana ya. Insya Allah nanti semoga ada respon baik dari teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah program kegiatannya. Program kegiatan yang sudah kami laksanakan apa? Yang pertama adalah membaca. Membaca tidak kami jadwalkan. Ya, kami tidak ada jadwal tersendiri dari pengurus perpustakaan, tapi kebanyakan anak-anak tidak kami jadwalkan. Ya, jika memang ada waktu yang sekiranya itu agak longgar, itu saya ajak masuk anak sama-sama, pilih buku yang kamu suka, itu yang paling utama. Saya tidak menekankan buku begini tidak, sebagai usaha untuk meningkatkan menggairahkan minat baca. Anak-anak itu saya suruh pilih buku yang kamu suka. Saya tidak menentukan. Mereka mencari buku yang boleh, semua buku
Kalau nggak ada nanti di buku DAP. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mendongeng. Ini gambar saya saat mendongeng dengan anak-anak. Mungkin lihat ekspresinya ya lucu. Nah, ini ekspresi saya saat mendongeng dengan anak-anak. Kemudian yang kecil gambar kecil ini saya menggunakan media TV dongeng andalan saya. Nah, dengan menggunakan ini saya mencoba menarik perhatian anak, keasikannya mendongeng seperti apa. Kemudian ini adalah program kegiatan yang keempat, yaitu serasi bersama Canva. Ya, 1 hari berinteraksi bersama Canva. Saya lanjutkan. Nah, Bu, ini loh kalimat terumukan. Muridku, harapan-harapan saya. Pertanyaannya itu yang berwarna putih, itu jawaban saya berwarna kuning. Monggo kita resapi. Muridku, saya memimpikan murid yang hebat dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu saya. Tapi insya Allah ibu-ibu punya impian tentang murid-murid yang jenengan ajarkan. Jenengan kan bukan datang, duduk, pulang, marah-marah. Insya Allah jenengan punya mimpi-mimpi tentang murid-murid ya. Nah, mimpi saya, murid saya seperti apa? Yang hebat dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Hebat apanya? Hebat akhlaknya, hebat pengetahuannya, sopan santunnya, semuanya hebat. Itu impian saya. Ya. Kemudian muridku, saya percaya bahwa murid saya adalah selembar kertas buram yang perlu kita tebalkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, murid bukan selembar kertas putih, tapi mereka sudah punya bekal di dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Mereka adalah lembar kertas buram yang perlu kita menebalkannya dengan cara menuntun. Itu. Muridku, di sekolah saya lebih mengutamakan apa? Saya lebih mengutamakan pendidikan karakter. Karakter anak yang bisa saya utamakan. Ya, karena anak harus dibekali dengan akhlak dan karakter ya untuk ke depannya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kejujuran dan tanggung jawab sangat diperlukan dalam menjalani hidup. Di kelas saya, di keyakinan kelas saya, anak-anak yang paling diutamakan, yang paling dituju pertama pasti kejujuran dan tanggung jawab. Saya tidak tahu mereka mendapatkan kata-kata ini dari mana, tapi kalau yang ditanyakan apa sih yang paling kalian, kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin akan selalu berkolaborasi dan mendidik dengan hati untuk mewujudkan visi. Saya dengan panjenengan sudah mengajar di sini bertemu sekitar 13 tahun. Saya hafal jenengan semua, selalu kompak, selalu bekerja sama, selalu berkolaborasi, dan ini yang selalu mendidik menggunakan hati. Kalau mendidik pakai hati, jatuhnya pasti ikhlas dan hasil yang kita peroleh tidak terbatas di luar nalar kita. Itu jadi saya paham betul Bapak Ibu guru di sini selalu mendidik anak-anak menggunakan hati itu. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham pengetahuan memang penting, tetapi lebih penting akhlak. Orang berilmu, orang pintar tapi tidak berakhlak, apalah artinya. Jadi yang saya pahami dari guru-guru di sini adalah lebih mengutamakan akhlak atau karakter. Demikian yang dapat saya paparkan. Selalu
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menanyakan, ini kan saya mengajar di kelas 5. Insya Allah siswa kelas 5 itu sudah bisa untuk diajak komunitas sahabat literasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menjadi anggota komunitas sahabat literasi? Persyaratannya apa? Mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan. Terus nanti ke depannya pengelolaannya bagaimana? Terima kasih. Boleh saya ambil duduk? Berat badan. Terima kasih Bu Yunis atas pertanyaannya. Ya memang ini saya baru awal merintis untuk komunitas sahabat literasi ini, baru di kelas 6A. Saya belum menawarkan, belum membuka untuk yang lain. Tapi alhamdulillah jika kelas 5 ini bergabung, tidak ada syaratnya. Yang penting syaratnya warga SD Beduk, itu saja. Jadi nanti kita berkolaborasi bersama-sama Bu. Jika pun panjenengan ingin bergabung, berarti gurunya juga nanti akan menjadi pembina. Ya, nanti monggo kita kolaborasi sama-sama. Kita mungkin ini bukan mungkin barangkali bisa dijadikan sebuah komunitas di SDN. Jadi kita menambah kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti terbuka untuk siapapun, tidak ada syarat apapun, hanya satu, yaitu warga SDN. Itu saja. Bagaimana Bu? Coba bisa tanya. Apakah sudah terpuaskan? Oh iya, terima kasih. Monggo. Masih ada yang lain? Oh gitu sih. Saya penasaran ya. Kombinasi. Saya menambahkan untuk apa ya, guru seperti apa. Kalau di SD di Ngapunten gini itu benar. Kalau yang menggerakkan sesuatu kebui yang lain pasti mengikuti saestu. Dia baik yang junior maupun senior itu pasti mengikuti. Gitu. Selama ini sebelum jadi CGP pun begitu. Makanya nanti kalau jadi mungkin kepala sekolah jangan dibawa kemana-mana, di sini aja. Baik, terima kasih saja. Untuk pertanyaan saya tadi di slide yang dulu disebutkan komunitas sahabat literasi pada program serasi bersama literasi. Literasi, mohon penjelasannya seperti apa sih kegiatan tersebut dan serasi bersama Kanva ya, yang kedua hasil produknya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Di program kegiatan saya itu ada yang namanya serasi bersama Kanva. Sebetulnya ini program saya nyomot dari kegiatan CGP Bu. Pada saat pembentukan komunitas praktisi itu dibentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu mencetuskan suatu kegiatan, yaitu namanya ini kegiatan serasi bersama Kanva. 1 hari berliterasi bersama Kanva. Jadi anak-anak ini bagaimana sih caranya? Anak-anak saya ajak ke perpustakaan, mengambil 1 buku yang mereka sukai. Ya, biasanya kalau memang kita membutuhkan tema kita lakukan, tapi di awal-awal saya tidak menentukan temanya, tapi anak saya ajak, ayo kita perpustakaan hari ini, kemudian ambil 1 buku yang kalian sukai, baca. Dan saya pesan, ojo buku sing kandel, itu saja. Ya, sebagai awal permulaan. Setelah buku itu dibaca, kemudian anak menuangkannya ini menggunakan IT, yaitu apa? Canva. Anak-anak sudah saya ajari Canva yang sederhana, yaitu apa? 1 komik, kemudian yang kedua adalah apa itu? Yang seperti pohon tuh. Menepeng. Nah, menepeng. Jadi Canva-nya untuk buku itu adalah bentuknya menepeng. Jadi
saya mau menambahkan, menyarankan ibu tidak bertanya. Saya menyarankan ibu, boleh nggak kita itu berapa minggu sekali kita bekerja sama antar wali kelas untuk melek IT, ya. Jadi kita buat melek IT agar semuanya bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan MS. Kalau Pak 1 jam atau 30 menit kita buat produk, lalu kita kumpulkan. Nah, di situ bisa kita buat sebuah hasil karya sekolah kita sendiri. Terima kasih. Ya, harus Bu. Terima kasih Pak Mulis. Sepertinya ini yang menjawab bukan saya. Yang berada di teleponnya. Monggo Bu. Alhamdulillah, ide yang cemerlang sekali. Insya Allah saya selaku pembina di sini. Saya datang ke sini bukan sebagai pemimpin. Saya datang ke sini itu hanya membawai, mengamal, ya. Jadi tidak ya membersamai teman-teman. Jadi tidak saya memimpin tidak dengan adanya usulan seperti ini. Insya Allah saya memberikan peluang seluas-luasnya. Hal itu positif dan bermanfaat bagi bapak ibu guru maupun bagi siswa. Itu dari saya. Monggo. Alhamdulillah, diskusinya hidup sekali ya. Diskusinya hidup sekali dan banyak saran untuk sekolah ini. Saya yakin SD Mendurudi ini akan jadi salah satu sekolah yang menjadi pionir ya untuk literasi, untuk inklusi dan segala macam yang sudah direncanakan oleh Bu Winas tadi. Kan hanya direncanakan ya, sudah berjalan ya, yang sudah berjalan semakin bagus, yang belum akan diwujudkan, yang diprogramkan berarti ya, dan yang selanjutnya bagi yang ada jadwalnya itu dimaksimalkan untuk membuat segala macam media tadi. Dan yang bisa ini dimanfaatkan terus saja. Dari yang dimanfaatkan itu akhirnya beliau akhirnya siapapun yang rasa bermanfaat dan akhirnya menjalankan manfaatnya pada yang lain begitu. Jadi ini harus ikut betul secara ilmu harus baik. Bapak Ibu sekalian sudah berada di sini, saya katakan terima kasih untuk segala diskusi, saran serta semua keinginan yang kita rencanakan. Insya Allah ketika di situ ada kebaikan, di situ juga pasti berjalan. Dari saya dan Bu Winasnya serta Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung, semoga jadi kebaikan kita bersama. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada pagi hari ini, paparan yang cukup gamblang serta memotivasi. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada ruangan ini dan teman-teman yang mungkin di luar sana nanti kita beri tularan yang baik telah kita dapat pada pagi hari ini. Sukses untuk Bu Winase, sukses untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Devi. Terima kasih. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan tanda Alhamdulillah. Semoga semua yang telah kita laksanakan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sebagai pembawa acara, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.